Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid, dan kita sekarang sedang berada di awal bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu satu di antara 4 bulan suci. Bahkan ini berurut nih dari Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan suci berurut. Baru kemudian nanti loncat ke bulan Rajab. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh keberkahan seperti ini jadi wasilah Allah mentakdirkan kita jadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Karena saya masih ingin menyampaikan, mungkin ini serial terakhir dari kuliah subuh kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang Allah muliakan, sampai dengan saat sekarang ini seperti yang kita dengar dari ungkapan, dari mungkin kita baca dari literatur yang ada, ternyata pemahaman umat Islam terhadap takdir Allah itu berbeda-beda. Kalau pendekatan yang saya sampaikan sebelumnya kepada kita semua, ada kurang lebih ada 3 kelompok besar umat Islam dalam memahami takdir. Ada yang memahami seperti kita mengistilahkan manusia itu seperti wayang yang digerakkan dalamnya, sama sekali tidak punya pilihan untuk melakukan kecuali seperti yang diinginkan sang dalang. Apakah dia ditampilkan atau tidak ditampilkan, apakah dia digerakkan atau tidak digerakkan, apakah dijatuhkan dan lain sebagainya, dimenangkan atau dikalahkan, sepenuhnya manusia tidak punya kewenangan apapun. Dan pemahaman seperti ini dianut oleh sebagian dari komunitas umat Islam, kelompok besar. Dalam bahasa teologi Islam dikenal dengan istilah Jabariyah, orang-orang yang memahami bahwa hidup mereka sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti wayang yang digerakkan sang dalang. Ternyata ini enggak sedikit jumlahnya, banyak sekali dan sebagainya. Di hampir semua komunitas Islam ada kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, walaupun saya ingin menegaskan, walaupun tidak murni itu artinya begini. Kelompok seperti ini juga tetap melaksanakan aktivitas yang menurut kita bertentangan dengan pemahaman itu. Misalkan mereka juga sekolah tinggi, sekolah sampai kuliah, sampai tingkat doktoral dan lain sebagainya, bahkan sampai level guru besar. Kalau saya membaca literatur yang ada sampai level guru besar, tapi tetap saja ketika menjelaskan tentang takdir, mereka menyebutkan bahwa manusia hanya melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kelompok yang juga dibesar. Bahkan sekarang kelompok ini cenderung makin membesar. Komunitas umat Islam yang kedua ini yang memahami takdir kontradiktif dengan kelompok pertama, sekarang ini cenderung makin membesar. Kenapa cenderung makin membesar? Karena sekarang dengan akses pendidikan yang demikian luas di kalangan umat Islam, kecenderungan orang untuk berpikir logis, rasional itu makin meluas. Bahkan sampai kepada ungkapan agama juga harus dipahami dengan rasional, dengan logis. Mereka kemudian seringkali mengungkap, merujuk kepada hadis Nabi yang dipahami, menurut saya dipahaminya tidak pas. Ad-dinu wal aqlu wala dina liman la aqlalah. Agama itu bagi orang yang berakal, bagi orang yang logis, yang rasional.
dan tidak ada agama kecuali bagi orang yang menggunakan akal. Ini kan makin memperkuat sudut pandang mereka. Kelompok ini dalam istilah teologi disebut dengan qadariyah. Jadi kelompok yang memahami bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, Allah kemudian memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Seringkali dirujuk ayat Quran yang dimuat dalam Quran surat Al-Kahfi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapapun orangnya, karena man itu maknanya umum, siapapun, dia boleh untuk beriman, dan siapapun orangnya dia boleh untuk ingkar. Faman syaa, ada kata syaa. Syaa itu kan kehendak, keinginan. Jadi manusia bebas. Kelompok ini makin membesar sekarang. Sekali lagi, kelompok ini luar biasa. Karena tadi dianggap memang ini era di mana akal digunakan demikian dominan, mengalahkan semua hal. Pokoknya kalau nggak masuk akal, ya nggak usah dilakukan, ditinggalkan saja dan sebagainya. Di antara dua kelompok yang relatif ekstrim tadi, ada kelompok ketiga yang kemudian menyebut dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyebut dirinya sebagai kelompok yang di tengah-tengah dalam banyak hal. Aspek kehidupan ditempuh dengan ikhtiar yang optimal, tapi nanti ketika ikhtiar itu tidak ketemu dengan rencana dan keinginan yang dicanangkan sebelumnya, mereka kemudian memahaminya ya ini takdir. Jadi kalau ada orang misalkan merencanakan akan menikah di usia 25 seperti Nabi misalkan, terus di ikhtiar sudah melakukan banyak ikhtiar, tapi ternyata sampai usia 30 tahun tidak nikah kene, bahkan terus berlanjut sampai usia lebih dari 30 tahun juga belum menikah. Kalau masuk kelompok ini, maka dia akan sampai pada kesimpulan Allah belum mentakdirkan saya untuk menikah di usia ini. Dan ungkapan ini menenangkan kalau sampai pada level ini. Nah, dari tiga kelompok yang seperti ini, saya menjelaskan kelompok pertama itu cenderung konservatif, rigid gitu ya, pemahaman beragamanya. Sulit, seolah-olah ya sulit menerima perubahan. Karena tadi dipahaminya, tidak usah neko-neko lah. Takdir kita itu ditetapkan oleh Allah. Walaupun ketiga kelompok ini memahami bahwa takdir itu misteri. Karena misteri lah kemudian mereka melakukannya. Kelompok pertama masih tetap meyakini kalau ada orang masuk neraka itu karena sudah ditakdirkan Allah. Demikian juga kalau masuk surga. Dari tiga kelompok ini, ya mas sekalian, terhadap takdir bahkan terhadap agama itu kemudian muncul kecenderungan lain yang bagi saya secara pribadi sebagai bagian dari agamawan ini mengkhawatirkan. Sekarang ini ternyata tingkat agnotisme orang beragama makin tinggi terhadap agama. Agnotisme itu satu paham di mana orang percaya pada Tuhan, percaya bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan, tapi mereka tidak percaya agama. Agama dipahami sebagai satu sistem keyakinan yang membelenggu mereka dan terpaksa membuat mereka harus menilai orang lain yang berbeda dengan pandangan negatif. Bukankah kalau orang berbeda keyakinan dengan kita, agama dengan mudah menyebutkan, mendefinisikan orang tersebut kafir? Demikian juga orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, memahami kita, itu juga kafir. Jadi sebetulnya istilah kafir mengkafirkan dalam agama itu konsekuensi. Tidak perlu meradang katanya. Kalau internal seperti ini nggak ada masalah sebetulnya. Di luar kita itu kafir. Nah, ada orang-orang yang dengan demikian beragamnya pemahaman orang terhadap takdir, terhadap agama, sampai pada tataran agnotisme. Agnotisme inilah yang membuat kita kemudian menyaksikan orang itu bisa yakin kepada Tuhan, yakin akan ada pembalasan, tapi dia tidak mau beragama, dalam arti tidak mau mempraktekkan perintah-perintah agama, anjuran-anjuran agama. Jadi
tidak peduli dengan agama, karena memahami semua agama. Biasanya pintu masuknya begini, semua agama itu sebetulnya sama, mengajarkan kebaikan. Semua agama juga benar karena mengajarkan kebenaran. Artinya saya sedang menyampaikan bahwa pemahaman kita terhadap takdir itu ternyata berimplikasi banyak terhadap bagaimana pola hidup yang kita lakukan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan dalam waktu yang singkat ini ada 4 hal yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah terutama sebagai 4 hal penting untuk memahami takdir. Jadi 4 hal ini makin digali, makin dieksplorasi, makin menguatkan pemahaman kita terhadap takdir. Yang pertama adalah Allah itu memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, mencakup semuanya. Salah satu yang saya jelaskan dalam pertemuan kita sebelumnya, Allah itu kan maha mengetahui. Al-alim Allah itu. Kan kalau di kelompok mazhab Syafi'i itu kan ada sifat 20 yang dilakukan oleh anak-anak sejak kecil kalau mereka ngaji, baik di madrasah, di pesantren, tentang wujud, qidam, baqarah dan sebagainya. Salah satu yang juga penting, Allah itu adalah maha mengetahui. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Salah satu dalil yang digunakan di sini Quran surat Al-An'am ayat ke-80. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma. Pengetahuan Tuhanku kulla syai'in 'ilma, meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun. Sampai nanti kita mendengar hadis yang menyebutkan tidak ada satupun daun yang jatuh. Anda bisa bayangkan, mungkin ada miliaran pohon, mungkin triliunan pohon di dunia, yang tidak ada satupun daunnya yang jatuh ke tanah, ke bumi, kecuali Allah mengetahui. Itu menurut saya hadis itu luar biasa menjelaskan betapa detailnya pengetahuan Tuhan. Tidak ada satupun daun yang jatuh, kecuali Allah tahu. Apalagi kita yang jauh lebih besar dibanding daun. Nanti dalam salah satu hadis yang lain, Nabi menjelaskannya hiperbolik dari aspek bahasa. Semut hitam berjalan di bawah batu hitam, di tengah hutan, di tengah malam, Allah tahu. Ini kan luar biasa hiperbolik itu. Semutnya hitam, di bawah batu yang hitam, di tengah hutan, di tengah malam, Allah tahu. Ini menegaskan betapa pengetahuan Allah maha luas, tidak terbatas. Ini pilar penting, pahami bahwa Allah maha tahu. Tidak ada yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan, kecuali Allah tahu. Artinya apa? Lewat pilar pertama ini, jangan pernah sampai pada satu kondisi bahwa apa yang kita lakukan Allah tidak tahu. Kan yang bikin orang berani melakukan maksiat itu katanya satu kondisi dari aspek keimanan, di mana orang lupa dengan Tuhan. Iman itu seperti baju yang bisa dibuka, ditanggalkan. Jadi pada saat berzina, kata Nabi, imannya terlepas. Pada saat dia mencuri, imannya lepas. Pada saat dia membunuh, imannya terlepas. Karena kalau keyakinan bahwa Allah maha tahu, maha menyaksikan segala hal yang dia lakukan, dia akan berpikir berulang-ulang. Imam Juwaini kan menyebutkan orang bertakwa itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan dengan kesadaran. Artinya dengan kesadaran itu kan direncanakan bikin maksiat, tidak mungkin. Karena komponen takwa itu kan dari 3 huruf yang membentuknya akan membentuk 3 karakter. Ta-nya itu kan tawadu, rendah hati. Qaf-nya kan qanaah. Wa-nya itu kan waro, hati-hati. Orang yang bertakwa tuh hati-hati. Jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini Tuhan ya ridho dan sebagainya. Itu yang pertama, tentang Allah yang maha mengetahui. Yang kedua itu adalah Alkitabah. Allah bukan hanya maha mengetahui, tapi Allah menuliskan seluruh takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Satu di antara makhluk Allah yang paling awal diciptakan itu disebutnya qalam.
seringkali dipahami oleh kita, diterjemahkan oleh sebagian ulama dengan pena. Makanya kita kemudian membayangkannya seperti pulpen, kayak pensil yang nulis. Wallahu a'lam apakah betul pena atau tidak, tapi kalam itu memang bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia akan sampai pada alat tulis, itu bisa pena. Dan ketika diciptakan oleh Allah, tulis seluruh yang akan terjadi sudah ditulis. Sampai hari ini tidak berhenti, terus saja nuliskan itu. Dengan pendekatan yang ingin saya sampaikan, Allah membuat banyak sekali skenario dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Banyak skenario. Mungkin ada ribuan skenario hidup kita. Hari Senin akan begini, boleh jadi juga akan begini. Sekarang ini semua ada. Artinya Allah menuliskan segala sesuatu sampai hari kiamat. Dalam Quran surat Al-Qamar ini ayat 52-53 Allah menyebutkan wa kulla syai'in fa'aluhu fizzubur wa kulla saghirin wa kabirin mustatir. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar sudah tertulis, mustatir. Kemudian yang ketiga itu al-masyiah. Kita ketemu dengan masya. Karena itu ungkapan yang diajarkan Nabi ketika bertemu dengan sesuatu yang kira-kira membuat kita takjub, yang membuat kita kagum, yang membuat kita tahu nggak bisa terjadi itu kecuali karena Allah. Biasanya kemudian kita mengungkapkan masya Allah. Kan sering orang nanya, kalau lihat yang menakjubkan ucapan apa? Subhanallah. Kalau mengalami hal yang tidak menyenangkan, innalillahi. Salah satu yang juga diajarkan oleh agama, kalau ketemu hal yang menakjubkan dan tahu tidak akan terwujud kecuali karena kehendak Allah, kita dianjurkan mengucapkan masya Allah. Al-masyiah maknanya adalah Allah yang memiliki kehendak. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Jadi kalau Allah berkehendak, segala sesuatu pasti terjadi. Bahkan dalam Al-Quran diungkapkan, kalau Allah berkehendak sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadi. Apapun, serumit apapun dan sebagainya. Nanti Al-Quran juga menyebutkan alam semesta yang demikian rumit, complicated ini diciptakan oleh Allah dalam 6 hari. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang mudah, sebentar sekali ya, cuma 6 hari menciptakan alam semesta. Ya karena Allah kan Maha Kuasa. Walaupun nanti dalam penjelasan yang lebih rumit, hari ini tidak selalu bermakna hari yang kita pahami, yang diawali dari terbit mentari sampai terbenam matahari sampai muncul lagi matahari, tidak sesederhana itu. Tapi yang jelas Allah Maha berkehendak. Apapun kehendaknya sangat mudah. Saya kutipkan penjelasan Imam Syafi'i tentang sifat Allah ini. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, apapun yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, walaupun aku tidak menghendakinya. Dan apapun yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendakinya. Jadi kata Imam Syafi'i, kamu suka atau tidak suka, Allah pasti akan melakukan apa yang Dia inginkan. Sebaliknya, kalau Allah tidak berkenan, apapun yang kamu inginkan terjadi tidak akan terjadi. Ini kalau punya pemahaman ini tadi yang disebutkan kelompok ketiga yang Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dia sudah merencanakan banyak hal tidak terwujud rencananya, ya sudah, berarti memang Allah tidak menghendaki ini takdir. Anda ikhtiar sehat, ternyata jadi sakit. Sudah berobat ke sana kemari dilakukan, ternyata tetap sakit. Ya sudah, berarti Allah menghendaki saya sakit, takdir Allah itu sakit. Sakit itu bagian dari takdir Allah. Karena itu kemudian hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang betapa luar biasanya anugerah Allah pada orang yang sakit. Kan yang sering kita pahami, sakit itu musibah. Nanti Bapak akan ketemu hadis-hadis Nabi tentang betapa luar biasanya orang sakit. Paling tidak orang sakit itu dapat anugerah 4 hal. Yang pertama, kalau dia ridho dengan sakitnya, ini butuh keridhaan kalau sakit ini, Allah ampuni dosanya. Jadi sakit itu pengguguran dosa. Yang kedua, orang yang sakit itu dijauhkan dari maksiat. Karena sakit dia nggak bisa maksiat. Niatna bade maksiat tidak terwujud karena dia sakit.
Yang ketiga, sakit itu membuat orang lebih dekat dengan Tuhan. Kan dalam keadaan sakit orang jadi dekat dengan Tuhan itu, karena terus berharap dia sembuh. Yang keempat, misalkan sakit itu membuat orang kemudian doanya diijabah. Karena sakit itu orang jadi relatif lebih bersih, relatif lebih terjaga, sehingga doanya mustajabah sebagainya. Karena itu bagi yang merasa sakit, yang sering sakit, sering dengan doa yang baik-baik, mudah-mudahan Allah mengijabah. Yang keempat, sebagai akhir dari kuliah kita tentang takdir, al-khalq, Allah itu disebutnya juga khaliq. Dari khalaqah kita ketemu yakhluqu, nanti ketemu objeknya jadi makhluk. Artinya khalaq itu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Karena dalam Al-Quran itu ada ja'ala, ada khalaqah, ada fator samawati wal ardh. Kalau khalaqah itu maknanya adalah menciptakan dari yang tidak ada. Kalau ja'ala itu mengembangkan yang sudah ada dalam bentuk yang berbeda. Allah itu khalaqah, menciptakan dari yang tidak ada. Manusia itu punya kemampuan berinovasi, anugerah Tuhan yang khaliq itu. Manusia punya kemampuan berinovasi, membuat hal-hal yang baru yang tadi sebelumnya tidak ada, karena dia mensifati sifat Allah dan lain sebagainya. Tapi manusia tidak mungkin khalaqah, tidak mungkin menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Jadi semua penemuan manusia, ciptaan manusia itu pasti dari yang sudah ada. Bisa bikin patung, patungnya dari apa? Dari kayu, kayunya sudah ada, ciptaan Allah. Bisa bikin patung, misalkan dari besi, besinya sudah ada. Tapi kalau Allah lah yang menciptakan besi dan yang tidak ada, Allah menciptakan kayu yang tidak ada sebagainya. Lewat hal keempat ini sangat mudah bagi Allah menciptakan apapun. Boleh jadi dalam kehidupan kita dipertemukan dengan hal-hal yang tidak pernah kita pahami, dan itu hal yang paling mudah bagi Allah, tidak susah, karena Allah Maha Menciptakan. Karena itu Dia menyebut dirinya dan disebut oleh kita dengan Khaliq, Sang Pencipta, dan kita disebut oleh Allah dengan makhluk yang diciptakan. Karena kita yang menciptakan, maka tidak mungkin kita bisa melampaui pencipta. Ini meja kecil di hadapan saya ini yang sudah tersusun begini, kakinya 4, kemudian simetris dan bisa berdiri sejajar karena sama panjang kakinya, tidak tinggi sebelah dan sebagainya. Kalau lihat ini, maka kita sampai pada kesimpulan ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba jadi ada meja, pasti saya yakin, pasti kita semua yakin ini pasti ada yang membuatnya, dan yang membuatnya diukur, tingginya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, kemudian fungsinya sekian. Kalau ini yang sederhana saja bisa kita pahami demikian, pahami bahwa Allah yang Maha Menciptakan kita itu sudah mendesain kita, kehidupan kita begini loh yang akan terjadi. Kemudian ini yang jadi bahan-bahannya sebagainya. Nah, itulah yang kemudian sampai pada kesimpulan, maka takdir itu tidak mungkin tidak hanya memang milik Allah. Tidak bisa kita. Semua yang kita lakukan memang ada dalam wilayah takdir Allah. Saya ditanya seseorang ketika menyampaikan kuliah tentang takdir ini, terus apa bedanya dengan nasib? Ini sebagai alinea terakhir lah kalau alinea dalam kuliah ini. Apa bedanya takdir dengan nasib? Kalau dalam bahasa Arab, nasib itu dari bahasa Arab, takdir juga bahasa Arab. Kalau takdir itu kan ketentuan maknanya. Kalau nasib itu bagian dari ketentuan. Mungkin mudahnya episode dari takdir itu nasib. Salah satu ayat tentang nasib itu muncul dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sampai akhir ayat. Wabtaghi, carilah oleh kalian fima ataqallahu darul akhirah, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian supaya kalian mendapatkan tempat di akhirat. Itu perintahnya. Cari kita supaya dapat coupling, dapat tempat tinggal di akhirat. Tapi orientasi kita untuk bisa dapat tempat tinggal di akhirat yang sangat jauh, yang tidak bisa
diukur sekarang sangat jauh. Walatan sanasibaka minad dunya, jangan sampai membuat engkau lupa bahwa engkau juga punya hak untuk dapat bagian dalam dunia. Tekan ini, orang sampai lupa pada dunia. Kan sering kita dengar ungkapan, nggak apa-apa menderita di dunia, asal di akhirat bahagia. Kalau lihat ayat ini nggak boleh sebetulnya. Kalau bisa di dunia juga kita bahagia, di akhirat bahagia. Kan ajaran Nabi begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuhan kami anugerahkan kami di dunia ini kebaikan. Harus baik. Ikhtiar kita di dunia itu harus baik, baik dari aspek finansial, dari aspek sosial, dari aspek mental, dari aspek banyak hal harus baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga baik. Wa qina adzabannar. Lindungi kami dari neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya nggak mau mulai tentang takdir. Saya anggap sudah sampai lah yang harus disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau menyampaikan, udah beri masukan, mangga, kita punya 3-4 menit insya Allah. Bentar, Enggak, silakan Pak. Terkait dengan takdir, dengan nasib tadi sudah sampaikan. Barangkali ada satu korelasi kohesif antara takdir itu dengan satu kaidah bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini artinya manusia itu juga diberikan satu pilihan untuk menentukan nasib itu. Nasib sendiri itu kan juga akhirnya nanti takdir dari Allah. Nasib itu mau sudah dikasihkan. Barangkali itu mohon penjelasan. Kalau digunakan garis tuh ya, Bapak-bapak bayangkan saya sedang bikin garis. Ini start dari A, titik A. Ini finish, titiknya titik Z. Dari A sampai ke Z itu kan ada banyak sekali huruf yang mesti dilalui dari B terus sampai ke Y, kan banyak sekali. Takdir Allah itu tentang kita tuh mulai hidup dari A dan berakhir di Z. Tapi kemudian wilayah antara A dengan Z yang B sampai Y itu diperjuangkan oleh kita karena kita tidak tahu kapan akan berakhir di Z itu, yang kemudian dalam bahasa Arab ini disebut nasib. Episode kita dalam takdir itu nasib. Nah, nasib inilah yang dari episode ke episode diperbolehkan, diperjuangkan, bahkan diberikan rumusannya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 yang dikutip barusan beliau. Innallaha, ini dimulainya dengan sumpah, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah keadaan satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu sendiri yang melakukan perubahan pada dirinya. Jadi kalau mau hidup kita berubah dalam versi kita, tapi tidak mungkin lepas dari takdir Allah, karena Allah punya banyak sekali desain tentang diri kita yang tidak kita tahu. Maka lakukan perubahan. Ingin cerdas, ya kembangkan nalar. Ingin sehat, ya perbaiki fisik. Bukankah ada di antara bapak-bapak yang usianya sudah luar biasa, secara umum sudah luar biasa jarang, tapi masih sehat? Berarti secara fisik dilatih. Karena ada yang usianya, saya punya ponakan Pak, baru minggu lalu keluar dari rumah sakit Hasan Sadikin, 31 tahun, sudah dipasang ring 2, kena serangan jantung. Saya sampai bilang pas kalau ngomong, mama budak ini terus kena jantung. Ya Om, kenapa? Kata dokter apa sih ini ya diagnosa, kok bisa kena serangan jantung? Sedang nulis, sedang ngetik, jatuh. Serangan jantung, canak pakai ambulan. Dioperasi langsung, dipasang ring. Baru kemarin kontrol ke rumah sakit, jadi saya nengok, kenapa? 3 Om katanya saya perokok berat, ngerokoknya berganti dari rokok yang begini ke pavé itu, elektrik rokok, itu 1. Kuat sekali. Yang kedua, saya penikmat junk food. Jadi makanannya itu KFC sebagainya. Karena mungkin anak muda sekarang itu kan disebut fast food ya. Fast food itu di Amerika itu sudah disebutkan not good food. Fast food itu kenapa? Dia didesain harus cepat dimakan dan pasti enak karena dengan bumbunya MSG dan dampaknya pada tubuh sangat buruk. Amerika menyebutnya dalam bahasa Inggris junk food. Junk food itu kan makanan sampah, nggak sehat. Tapi itu sudah jadi tren. Itu yang kedua. Ingat. Yang ketiga, saya biasa kerja sampai malam, itu pakai baju sebagainya. Jadi masuk angin, 3-tiganya bertumpuk.
dalam kondisi yang sangat terus-menerus itu sering sebagainya, serangan jantung. Berarti secara fisik ini tidak berikhtiar menjaga fisiknya. Nah itu nasibnya kalau kena seperti itu. Dengan kata lain ya, ini kita sedang memperjuangkan nasib kita. Tapi tidak mungkin nasib yang kita perjuangkan lepas dari takdir. Apa takdirnya? Urusan matinya Allah sudah tetapkan. Urusan rezekinya Allah sudah tetapkan. Karena tidak tahu, perjuangkan. Siapa tahu rezekinya optimal didapatkan oleh kita. Perjuangkan dan sebagainya. Jadi ayat itu sedang memberikan motivasi pada kita berubah, sok berubah. Yang sakit bisa sehat, yang sehat bisa sakit. Saya secara pribadi takjub lihat beberapa bapak-bapak, sehat kan ya, umur segini alhamdulillah sehat. Saya 51 tahun Pak, terasa itu ya, nggak bisa dibohongi usia walaupun mungkin sepintas 36 30 tahun gitu. Capek sekarang naik, apalagi naik motor dengan kondisi pandemi begini Pak, nggak ada kendaraan umum ke sana yang biasa saya gunakan. Dari Bandung Purwakarta tuh kalau bolak-balik, pakai motor itu, pakai mobil juga sama, ketemu macetnya di Bandung. Aduh ya Allah. Tapi ngeluh kan tidak mungkin. Jadi capek, ya tos kolot tuh kemarin. Kan nggak bisa dibohong gitu. Jadi intinya makanannya dijaga, gaya hidupnya diperbaiki dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini kuliah dari kita, insya Allah minggu depan kita bahas hal yang lain. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.